Oke, berarti pernah nggak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Ya, betul. Pernah nggak? Pernah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulut, Ya, kecuali kebenaran. Berarti betul. pernah nggak keluar kecuali kebenaran? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Kebenaran. Oke, Ya. baik. Saya bukakan surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, saya tampilkan. Kita tampilkan. Ya, nih. Di dalam surat At-Tahrim yang pertama. Ya Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masalah ini di dalam kitab-kitab tafsir, ya, ulama-ulama semua mengatakan ini perkara bagaimana Muhammad mengharamkan Bukan yang mengharap. sebenarnya halal. Ya. Ada yang mengatakan itu masalah madu, ada yang mengatakan masalah budak. Jadi Muhammad ketika dia menggauli budak wanitanya, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah bahwa dia haramkan budaknya itu untuk digaulinya lagi, ya. Lalu dia ditegur oleh Allah. Ya Nabi, mengapa Bang Edis. kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu Gini. demi mencari kesenangan hati istri-istrimu? Pertanyaan saya, Oke. ketika Muhammad mengucapkan dari mulutnya diharamkan sesuatu yang halal itu, mulut Muhammad mengucapkan kesalahan atau kebenaran? Mulut Muhammad tidak mengatakan haram. Dicatat, Bang Edis. Ayo, harus kita sudah sepakat kemarin ya, harus bicara pada konteks Oke. peristiwanya. Bang Baik, Edis, saya sepakat bacakan ya? tafsirnya ya. Nih, Nih, saya 1 menit dulu jelasin. Nanti oke, bicarakan. silakan. Oke. Silakan. Saya selalu mengacu pada apa yang Bang Edis selalu katakan tentang memahami Alkitab, Injil itu konteks peristiwa. Saya masuk pada hal ini konteks dan peristiwa. Pada saat itu terjadi percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Ayah. Kemudian dia katakan, saya berjanji tidak akan lagi meminum madu. Oke. Oke, dalam Berarti konteks salah nggak? itu, sebentar. Saya sempurnakan kalimat saya. Dalam konteks itu, ucapan Nabi Muhammad adalah janji kepada istrinya. Iya, berarti salah nggak? Sebentar. Sebentar, yang saya tanya berarti salah atau tidak yang keluar dari mulut Muhammad? Loh, itu tidak salah. Karena Kalau nggak janji salah kepada- kenapa ditegur? Bukan acuan soal. Sebentar. Ini dia ditegur karena dia salah atau karena dia benar? Nah, ketika kekhilafan Nabi kemudian Kilaf. Berarti dia kilaf. betul, Berarti dia sebagai- kilaf. Oke, apa Iya. yang barusan dikatakan di hadis ini? Apa yang barusan dikatakan? Tidak keluar darinya kecuali kebenaran, betul? Ya, Nah, maka sedangkan yang barusan keluar salah nggak? Aduh, siapa yang tukang pendusta ini? Bang Edis, Berat. kita belum selesai percakapan saya. Ketika Loh. kemudian kalimat yang terucap tadi tentang janji kepada istrinya, itu kan janji. Iya, salah nggak jangan masalah bahas itunya. Yang keluar dari mulut Muhammad intinya benar atau salah? Itu benar janji dia. Kalau benar dia benar ditegur. Istrinya. Oke, jadi dia ditegur karena dia mengucapkan yang benar atau yang salah? Bentar, ketika itu nanti beresiko. Aduh, berat nih. Iqbal, pelan-pelan ya. Muhammad ditegur di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Di dalam kitab-kitab tafsirnya ini, Muhammad mengharamkan Zainab atau madu yang diminum di rumah Zainab dengan bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah. Saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu. Saya tidak akan lagi. Oke, berarti ketika dia mengeluarkan sumpah itu, ketika mulutnya mengucapkan sumpah itu, Ya. yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Benar. Kan dia bersumpah. Bersumpah tidak lagi minum. Iya, berarti kesalahan nggak itu? Yang diucapkan dia kesalahan nggak?
kesalahan. Kesalahan. Apa yang apa kata Muhammad di dalam hadis ini? Apa kata Muhammad dalam hadis ini? Pahami konteksnya Bang Edi. Ini berat bener ini kayaknya si Iqbal nih. Apa kata Muhammad? Dengar, apa kata Muhammad di dalam hadis ini? Saya balik lagi nih. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Betul? Oke. Konteksnya apa di situ? Nah, konteksnya karena orang-orang Quraisy menuduh bahwa Muhammad tuh hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia ngomongnya marah, kadang-kadang ridho. Lalu Muhammad berkata, tulis apapun yang kukatakan. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Betul? Dan Anda percaya bahwa mulut Muhammad tidak mengeluarkan selain daripada kebenaran? Oke. Ketika dia bersumpah mengharamkan itu, berarti yang keluar dari mulut dia kesalahan atau kebenaran? Aduh, kan konteksnya beda. Garuk kepala. Oke, saya bawakan hadis yang lain. Kalau nggak cukup, saya kasih hadis yang lain. Nih, bagaimana? Anda kan nggak cukup satu. Sebentar, Iqbal. Pelan-pelan dulu, Iqbal. Pelan-pelan. Kan nggak cukup satu, Iqbal ya. Saya kasih hadis yang lain. Pernah dengar cerita bagaimana Muhammad salah kepada para petani kurma? Pernah dengar? Belum, gimana tuh? Oke, nih. Jadi pada suatu waktu, nih saya bacakan nih hadisnya ya. Nih. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum. Nih, saya balik saja ya, biar nanti disangka saya fitnah lagi nih. Karena nggak cukup satu nih, Muhammad salah terus nih. Lihat nih. Lihat ya. Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan nih hadisnya dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, maksudnya mengawinkan itu, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu waktu saat Nabi melewati mereka lagi, melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oke, berarti di sini Muhammad salah lagi nggak? Ya. Salah. Padahal apa yang Muhammad katakan dalam hadis yang tadi tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Oke. Sekarang siapa pembohongnya? Sebentar, siapa pembohongnya? Ayo. Gini Bang Edis. Aduh, berat. Boleh, enggak berat. Gini boleh ya segala sesuatu kembali pada konteks. Yang selalu Bang Edis katakan bahwa memahami Injil itu nggak boleh kamu sepihak, harus dengan konteks. Konteks ketika ada sahabat yang ingin berhenti menulis tentang hadis atau mana hal yang wajib maupun tidak wajib. Nggak ada di situ wajib atau nggak wajib, Bang. Di situ orang-orang Quraisy itu bilang, di fitnahnya orang Quraisy itu, kamu mau tulis semua yang dikatakan Muhammad, sedang dia itu manusia biasa. Yang kadang-kadang ngomongnya itu kadang-kadang emosi, kadang-kadang ridho. Ngadu Abdullah bin Amru gara-gara perkataan itu. Apa betul ya Rasulullah omongan Bani Quraisy itu? Kamu itu kadang-kadang saya ke teman-teman di bawah dulu. Teman-teman muslim di bawah. Apa yang ditampilkan Bang Edis ini by data. Mau lapor polisi ya. Cuma memang penggiringan opininya yang harus kita luruskan. Itu by data. Saya clear. Jadi jangan dikacauin ya. Jadi gini Bang Edis, bahwa konteksnya berkata soal kebenaran itu adalah memang berkaitan dengan hadis. Resiko ketika apa yang diucapkannya adalah sebuah kebenaran, maka ketika ada kepentingan pribadi, meskipun itu menyenangkan istrinya, itu tidak boleh. Akhirnya langsung ditegur. Kamu lupa ya? Gitu iya, ya? ditegur itu karena dia salah kan? Iya. Berarti yang terucap dari mulutnya salah kan? Iya, padahal Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Gitu loh. Lu gimana sih? Nih,
Saya luruskan Makanya ya. saya bilang kamu tidak mampu membuktikan bahwa Muhammad bukan pendusta. Bukan pendusta Bang Edis. Loh, Oke, saya tanya. Sekarang saya tanya. buktinya dia bilang tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Nyatanya kamu katakan keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Loh, kalau soal Berarti itu, yang bohong siapa? apakah otomatis dia pendusta? Loh, katanya tidak keluar kecuali kebenaran. Contoh nih, contoh. Tidak pernah saya ngomong salah. Nggak pernah kesalahan keluar dari mulut saya. Ternyata dia bilang, besok kereta api jam 2. Nyatanya jam 3. Berarti salah nggak? Salah. Berarti salah nggak? Apakah otomatis dia pendusta? Lu pendusta lah, karena dia ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya keluar kesalahan. Bang Edis, Berarti saya dia mau tanya deh. kesimpulannya pembohong. Gini Bang Edis, apa sih arti kata pendusta Bang Edis? Pendusta adalah seseorang yang melakukan dusta. Contoh, ya. Misalnya nih, saya bilang di kantong saya sekarang tidak ada uangnya. Tapi ternyata ya di rogoh begitu kantongnya ada duit 2.000. Berarti Oke. saya bohong nggak? Oke, Berarti saya dusta. Besoknya, sebentar. Seorang yang berdusta disebut pendusta, betul? nah itu yang saya kurang sepakat. Loh, gimana? Pada poin itu, Bang Edi sedang berdusta kepada saya. Oke, berarti di sini berarti di sini terbukti Muhammad berdusta. Sebentar, saya nggak masuk ke itu dulu. Saya kan sedang menganalogikan ya. Oke, Saya silakan. pada saat itu, dalam konteks itu, Bang Edi saya simpulkan berdusta. Tapi apakah saya bisa katakan Bang Edis pendusta, sementara dari 10 perkataan Bang Edis berikutnya itu adalah sebuah kebenaran. Oke, baik. Dari Artinya 100 berdustanya satu kali perkataan gitu. Pak Kalau Edis berdusta itu satu kali, adalah sebentar, saya udah nangkep Iqbal. kejujuran. Kalau berdusta satu kali berarti tidak boleh dikatakan pendusta gitu ya? Bukan, iya. Karena Oke, baik gini, Sekarang saya minta pengakuanmu. Oke, sekarang saya minta pengakuanmu. Di sini Muhammad terbukti berdusta nggak? Hilaf. Kilaf. Berarti dia pada saat ini di dalam hadis ini dia terbukti berbohong. Iya, bukan berbohong. Bukan berbohong. Iya. Edis, Bentar. Enggak, Bang. pendusta Ini itu loh. Tadi dia segala bilang sesuatu yang tidak diucapkan keluar yang dari selalu mulutnya. berbohong. Sebentar, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya. Ternyata dia mengucapkan kesalahan, betul? Iya. Berarti dia berbohong, betul? Loh, konteksnya apa? Tadi Bang Edis Konteksnya bilang. di samping apa? Bang Edis gini. Bang Edis. Oke lah, Bang. Udah lah. Oke lah. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Bang Iqbal. Aduh, berat ini Anda ini begini terus. Tapi satu tadi pengakuan dari Bang Iqbal ya. Di sini by data, teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim ya, teman-teman muslim. Kalian ini jangan kalian ini sikit-sikit lapor polisi. Kecuali saya memfitnah. Saya tidak fitnah loh. Di sini Muhammad mengatakan ya, tidak pernah keluar dari mulut dia itu kecuali kebenaran. Nyatanya tadi Iqbal tahu bahwa Muhammad mengucapkan kesalahan. Yuk, silakan ya. Saya minum dulu, teman-teman. Ya, udah lapor katanya, lapor katanya, mau lapor ke Mabes Polri. Nggak masalah teman-teman, nanti kita buktikan di persidangan ya, apakah saya ngarang-ngarang atau tidak. Yuk, silakan. Oke, sebelum lanjut kembali ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet teman-teman. Kalau saya ini teman-teman sudah banyak sekali video-video saya teman-teman. Kalian udah nonton lah banyak video-video saya itu, sudah ribuan video ya saya bikin. Sudah lawan debatnya juga sudah banyak, ratusan orang, temanya sudah berbagai macam. Tapi kita belum punya loh teman-teman rumah apologet teman-teman. Ya. Karena kalau kita kan saya kan nggak mungkin teman-teman nanti berapologet masa nggak ada tempatnya teman-teman. Yuk teman-teman ya, ayo support pendirian rumah apologet teman-teman. Yuk. Teman-teman tangkap layarnya nih ya, teman-teman ya. Ada kolekte pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube,
Ada link berjalan itu teman-teman ya. Karena banyak orang Kristen ini cuma nonton. Udah 5 bulan cuma nonton. Giliran kalau suruh kolektor, kapan-kapan ya, kapan-kapan ya. Tapi kalau nggak siaran berapa hari, Bang? Kenapa tidak siaran, Bang? Makasih, terima kasih. Kenapa tidak siaran, Bang? Iya, masalahnya saya itu menanggung resiko yang tinggi, teman-teman, ya. Waduh, giliran kalau saya tidak siaran, kapan Bang siaran? Tapi kalau suruh support berkolektor, besok ya Bang ya. Jangan begitulah. Tapi itu pun teman-teman ya, ini juga khusus kepada orang-orang yang mampu ya. Kalau hidup Anda juga masih tidak mampu begitu, jangan dipaksakan begitu ya. Bahkan saya larang. Ya, ini khusus teman-teman yang memiliki berkat berlebih ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet, karena saya targetkan teman-teman tahun ini harus sudah berdiri ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Ya, asal ada aja lah teman-teman ya, ada tanah, kemudian nanti kita bangun tempatnya ala kadarnya seperti itu. Yang penting kita tidak memikirkan kontrak-kontraknya begitu terus ya. Artinya sudah menjadi milik kita begitu ya. Karena jangka panjang, tidak mungkin kan kita bisa targetkan mungkin selama 20 tahun ke depan ya. Masa kita 20 tahun ke depan kontrak-kontrak terus kan begitu. Itu kan pikiran saya jangka panjangnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, silakan teman-teman support ya, tangkap layarnya ya. Kalau atas namanya Edis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nanti nama saya di situ Edis, berarti itu saya teman-teman. Kalau bukan Edis berarti bukan saya. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman juga bisa mampir ke profil ya. Ini profil saya di TikTok ini. Ini yang nonton ada 7 ribuan nih. Mampir ke TikTok, ke profil, lihat nanti ada link untuk kolektor itu, link YouTube ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mari, tema kita adalah buktikan Muhammad bukan pendusta. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada warga Sumeneb. Oh, warga Sumeneb. Iya, selamat pagi warga Sumeneb. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Loh, kok hilang? Oke, kita kasih naik ada Ghazali Rahman. Iya, selamat pagi Ghazali Rahman. Selamat pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Ghazali Rahman. Oke, debat agama. Iya, silakan Ghazali Rahman. Ya Bang. Sudah menyimak dari tadi ataukah saya harus mengulang lagi dari awal? Oh gitu. Sudah menyimak sebentar Bang tadi Bang. Sudah menyimak dari awal. Ya, jadi tema kita buktikan Muhammad bukan pendusta. Jadi sudah menyimak tadi ya, bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu, Muhammad bersumpah. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada kebenaran. Anda percaya? Ya, percaya. Percaya. Tapi ternyata di hadis yang lain, Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, pertanyaan saya, lalu yang bohong siapa? Tidak ada yang bohong Bang. Loh, begini Bang, silakan. Yo. Saya ingin memperjelas. Yang Abang pegang hadis itu yang masalah madu yang diminum oleh Nabi Muhammad kan. Nah, ketika itu lalu ditegur. Baik, saya bacakan tafsirnya ya. Saya bacakan tafsirnya nih. Saya balik kamera saya. Oke. Nih Bang ya, nih, lihat. Ya, di dalam tafsir Al-Madinah dan seterusnya, Al-Munawwarah dan seterusnya. Allah menyeru Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya.
karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah ini cemburu karena Muhammad menggauli budaknya yang bernama Maria Kipti, Al-Kiptiah. Nah, lalu dia bersumpah kepada Aisyah dan Hafsah, aku haramkan untuk menggauli Maria Kiptiah. Demi apa? Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun tentang sumpah ini. Jadi Muhammad nggak mau itu ketahuan kalau dia menggauli budaknya. Nah, pertanyaan saya, ayatnya berbunyi, dia ditegur, ya kan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Berarti yang diucapkan Muhammad dengan bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kiptia, kesalahan atau kebenaran? Begini bang, Sebentar, dijawab dulu. Yang keluar dari mulutnya itu sebuah kesalahan atau kebenaran? Itu kebenaran. Kebenaran. Jadi Muhammad ditegur karena dia benar. Begini bang, begini. Waduh, berat ini orang ini. Ingin memperjelas kalimat itu bang, supaya kita terima kasih Leptri. Supaya kita tidak salah memahami sebuah hadis begitu. Bang, kalau orang ditegur, dia ngucapin sesuatu nih, lalu dia ditegur karena ucapannya itu, berarti ucapannya itu benar atau salah? Kalau misalnya mengikuti kata hadis, Nabi Muhammad itu Bang, tidak pernah dengar dulu. Kalau berdusta orang dia. mengucapkan sesuatu, kemudian atas ucapannya itu dia ditegur, berarti yang keluar dari mulutnya itu perkataannya itu salah atau benar? Tidak semua perkataan yang salah itu ditegur orang bang. Ini orang Terkadang perkataan yang benar juga bisa ditegur. Oke lah, saya turunkan dulu di bawah ya. Aduh, tambah sakit nanti kepala kita teman-teman. Ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya, ketika Muhammad mengucapkan sumpahnya itu, lalu dia ditegur. Pertanyaan saya, berarti yang keluar dari mulut Muhammad itu perkataan yang salah apa perkataan yang benar? Enggak nyambung-nyambung sih. Sungguh kamu nekat yang nyata. Sudah datang di jagoannya Islam katanya. Jangan takut, Is. Kenapa harus takut sama saya? Matikan dulu pembesar suaramu, Nandar. Saya nggak pakai pembesar. Pembesar dari kamu mana? Terus. Loh. Dari mana pembesar? Dimatikan dulu pembesarnya. Loh, apa yang dimatikan? Oke. Berarti betul nggak yang keluar dari mulut Muhammad kebenaran? Kita dua arah ya. Yesus atau Nabi Muhammad yang berdusta. Oke. Gimana? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran. Iya, makanya pakai timer nanti kita pakai timer dulu. Sebentar. Gimana, berani apa enggak? Yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Sesuai dengan hadis ini. Yang keluar dari mulut Yesus apakah semuanya kebenaran, saya tanya? Baik, nggak jawab. Kita taruh di bawah ya. Tidak Jangan turunkan. Tidak jawab dia. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Budi. Ya, Budi ya. Ditanya apa? Lari kemana? Ya, Budi. Selamat pagi. Budi. Ya, sebentar. Ya. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Saya berharap ketemu muslim yang ngerti dengan agama Islam ya. Saya nggak mau diskusi dengan orang-orang Islam awam karena saya ditegur terus. Ya, silakan Budi. Mana kamera Anda? Halo? Sebentar. Iya, Bang Budi muslim, Bang? Ya, muslim. Sudah menyimak dari tadi, Bang? Sebagian sudah. Sebagian. Oke, Anda percaya bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah melontarkan sesuatu yang salah?
Tidak pernah. Tidak pernah. Sesuai dengan perkataan dia ya. Karena dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidak keluar darinya, dari mulut ini, kecuali kebenaran. Nah, sementara di dalam hadis, di dalam Al-Quran, Muhammad mengucapkan kata-kata yang salah. Mau saya kasih contohnya? Ya, coba. Baik. Contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ketika Muhammad bersumpah untuk tidak lagi akan menggauli Maria Kipti. Dia bersumpah dia kepada Hafsah dan Aisyah. Ya, bahwasanya dia tidak akan mengharamkannya dan dia menyuruh Hafsah dan Aisyah untuk merahasiakan itu. Lalu turunlah ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama. Bunyinya, nih saya bacakan. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan saya, ketika Allah ditegur oleh Muhammad karena mengharamkan yang halal, berarti mulut Muhammad mengucapkan perkataan yang salah atau yang benar? Begini ya. Meninggal dunia. Begini, tunggu dulu sebentar. Ya. Pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, ketika Muhammad mengharamkan yang halal, dia bersumpah untuk tidak lagi menggauli Maria Kipti. Dia ditegur oleh Allah, betul? Berarti yang halal tadi apa? Apa yang dihalalkan di situ masuk? Yang dihalalkan itu budak perempuan. Muhammad itu Halal. boleh menggauli budak perempuannya menurut Al-Quran. Siapa bilang? Dari mana Anda mengatakan itu halal? Kata Al-Quran. Al-Quran yang mana? Baik, saya tunjukkan. Waduh, memang pantesan masih jadi orang Islam, Bang. Dengar dulu, iya. Saya tunjukkan suratnya. Saya tunjukkan bahwa budak itu halal bagi Muhammad. Oh, Anda itu jadi orang Islam tapi tidak Mana mengerti ayat? agama Tunjukkan. Islam. Nih, bacakan. Saya bacakan ayatnya nih. Nih, saya balik dulu kamera saya. Lihat. Ini surat apa, Bang? Surat Al-Ahzab nomor 50. Ya lagi lah. Ya. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 50 ini artinya terjemahannya nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Sudah cukup, kembali ke hadis. Oke, berarti halal nggak Muhammad menggauli budak? Kembali dulu ke hadis tadi. Apakah peristiwa Hadis itu tadi. mana yang duluan? Hadis tadi katanya. Keluar peristiwa itu atau Al-Quran? Baik. Mana yang duluan keluar? Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Nih, lihat ya. Bentar. Nih, saya balik kamera saya ya. Oke. Aduh, sebentar. Saya balik dulu kamera saya. Nah, ya. Nih. Berdebat Islam Kristen. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke, udah cukup. Apa hubungannya dengan peristiwa hadis tadi? Mana yang duluan peristiwa itu dulu atau ayat ini keluar? Ya sudah pasti duluan ini karena Muhammad sudah dikatakan itu dihalalkan. Kenapa kau haramkan? Nah, ini kau salah memahami konteksnya. Hadis itu, peristiwa itu sebelum keluar ayat ini. Ya sudah, sekarang intinya gini. Intinya yang keluar dari mulut Muhammad salah atau enggak? Ketika peristiwa di dalam hadis itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kemudian turunlah ayat Oke, itu. berarti ditegur karena benar atau karena salah? Berarti benar salahnya Nabi Muhammad itu tidak dikatakan benar salah. Karena Muhammad ditegur, sebentar Bang. Muhammad ditegur karena yang keluar dari mulutnya itu benar atau salah? Peristiwa itu yang ditanya, dengar Bang. Dia ditegur karena mengucapkan kesalahan atau mengucapkan kebenaran? Salah. Salah. Sudah ada hukumnya. Salah. Barusan dia di hadis mengatakan apa? Di dalam hadis dia mengatakan apa?
Tidak Dalam pernah hadis keluar itu- dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Ya, dengarkan saya dulu, boleh? Boleh? Dengarkan saya dulu, boleh? Silakan. Al-Quran itu turun karena peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Peristiwa yang dilakukan itu tidak boleh dikatakan salah atau benar sebelum ada hukum yang mengatakan salah atau benar. Nabi Muhammad melakukan sebuah tindakan dalam pandangan dia, ternyata kan tidak kita Berarti salah nggak? tidak kita Berarti salah nggak? kita itu keluar. Buktinya dia ditegur. Ya itu kan ketika sudah peristiwa ini Iya, baru berarti dikatakan dia salah. Tidak salah. Nggak salah gimana? Jadi nggak salah, ditegur karena nggak salah. Salah dikatakan perbuatannya itu salah kalau sudah Baik. ada hukum mengatakan Saya itu tampilkan salah. hadis yang lain. Saya tampilkan Artinya, hadis yang lain. dengarkan dulu. Artinya turunnya Al-Quran itu adalah asbabun nuzulnya dari ini. Sebab Oke. turunnya ayat itu menjelaskan dari peristiwa bahwa tidak Baik. boleh serampangan melakukan sesuatu yang halal Baik. menjadi haram. Baik. Paham? Kalau bunyi ayatnya, mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan? Itu kan bunyi ayatnya. Ya. Nah, Berarti, setelah itu- sebentar. Berarti sudah dihalalkan nggak oleh Allah itu? apanya? Saya ulang. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke. Berarti sama Allah sudah dihalalkan belum? Nah, setelah peristiwa ini ada nggak yang dilakukan seperti Aduh, itu ditanya. oleh Nabi Yang Muhammad? berarti sudah dihalalkan belum? Apanya dihalalkan? Ini memang berat nih orang nih. Anda tidak tahu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengarkan saya dulu, Apakah dengarkan saya Allah dulu. dar? Apakah Allah menegur seseorang karena seseorang itu belum tahu atau karena sudah tahu? Ya belum tahu. Contoh. Belum ada hukum. Belum ada hukum. Contoh. Oke. Contoh. Mengapa kamu mengharamkan menggauli yang dihalalkan? Berarti sudah dihalalkan belum? Dengar dulu ya. Sebentar, Dengar saya tanya. dulu. Ini terakhir nih. Kita nggak bisa lanjut lagi. Kalau saya berkata, mengapa kamu mengharamkan menggauli yang sudah dihalalkan bagimu? Berarti sudah dihalalkan belum? Berarti peristiwa itu belum ada hukum sebelum turunnya Al-Quran itu. Baik, Itulah dibawa menjadi dulu. asbabun nuzul. Berarti itulah asbabun. Ini loh ya, lihat nih. Bagaimana di sini bunyi ayatnya? Lihat nih. Aduh, memang berat benar ya. Nih, lihat nih. Nih ya, di dalam surat Al-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, ya Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini Allah sudah menghalalkan, tapi diharamkan oleh Muhammad. Balik lagi. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di dalam tafsir-tafsirnya, lihat nih. Ya. Nih. Teguran, nih, lihat nih. Menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Ditegur dia. Allah nggak senang Muhammad mengharam-haramkan budak. Orang itu sudah dihalalkan kok. Kamu nekat yang nyata. Ya, Allah sangat perhatian. Ya, sangat perhatian dengan urusan yaitu. Jadi ketika Muhammad mengharamkan menggauli budak wanitanya yang cantik jelita yang namanya Maria Kipti. Kamu nekat yang nyata tidak tahu ini. Kata siapa itu katanya? Lihat nih Abdul. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tadzim, Al-Quran di bawah pengawasan nih. Ini banyak nih tafsir-tafsirnya. Buka aja nih tafsir web. Surat At-Tahrim ayat yang pertama nih. Nih, berbagai macam tafsir nih. Nih, baca nih.
Nih, dikatakan bahwa Rasulullah suatu hari meminum madu di tempat Zainab binti Jahzi. Nih. Banyak ini, nih. Tuh. Banyak tafsir-tafsirnya. Intinya Muhammad ditegur karena apa yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata ini, nih hadisnya Muhammad berkata apa? Nih, saya tunjukkan sama kalian biar kalian paham ini permasalahannya, biar kalian paham ini permasalahannya, duduk perkaranya nih. Yang bagian bawah sendiri nih. Bawah sendiri nih. Demi zat yang keluar darinya, maksudnya dari mulut, karena Muhammad ini sambil menunjuk telunjuknya ke mulut, ya, tidak keluar darinya, dari mulutnya kecuali kebenaran. Tapi ternyata Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya yuk pahami dulu persoalannya sebelum naik. Asal naik-naik saja. Yo, silakan. Ya. Kita kasih naik ada Kiki. Framing katanya. Framing bagaimana? Ya, saudara Kiki. Ya, selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Muslim. Bang. Nyalakan kamera. Oke. Silakan kamera dinyalakan. Jadi saya ini Bang mau klarifikasi masalah yang tadi. Ya, silakan. Ya, itu Dor. yang surat Al-Ahzab tadi katanya mengharamkan yang halal. Jadi begini, coba Abang membaca dengan benar gitu artinya, tafsirnya gimana itu coba. Baik, saya tampilkan ya Bang ya. Abang Muslim kan? Ya, Muslim. Muslim, baik ya. Saya tampilkan ya Bang ya. Itu bukan surat Al-Ahzab Bang. Surat At-Tahrim. Nih Bang ya, nih. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Hai Nabi, bahasa Arabnya nih, ya ayuhan Nabi, ya. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah itu Bang, dia itu menghalalkan budak-budak perempuan yang didapati, yang dimiliki oleh Muhammad untuk digauli. Halal itu bagi Muhammad. Tapi sama Muhammad diharamkan. Karena apa? Karena Aisyah dan Hafsah cemburu. Iya, maksudnya begini, Bang. Dia mengharamkan itu sebelum ayat itu diturunkan, begitu. Ayat apa? Itu, surat itu. Iya, makanya dia ditegur. Iya, maksudnya ibarat kata dia menegur, kau halalkanlah itu yang sudah aku halalkan bagimu, gitu. Ya, artinya kan kesalahan. Padahal di dalam hadis Muhammad berkata apa? Tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya, betul. Nah, berarti yang bohong Allah apa Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu bukan berarti dia bohong. Seorang Nabi Muhammad, Bang, Nabi Muhammad kami bilang, itu, Bang, Muhammad bilang tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? iya benar yang diucapkan. Sekarang dia Nabi ditegur Muhammad. atas apa yang terucap dari mulutnya. Berarti yang keluar dari mulutnya benar atau salah? Iya, itu kan dia salah keluar. Salah. Berarti waktu Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti dia bohong nggak? Itu kan
ayat itu keluar di penghujung. Bang, saya kuatkan lagi dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tahu nggak artinya apa? Ya coba silakan. Artinya, tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tahu? Berarti Muhammad tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Nah, waktu dia mengharamkan yang halal, itu terucap dari hawa nafsunya nggak? Keinginannya pribadi nggak? Ya karena sebelum Jangan itu karena dia dulu, melakukan... jangan karena dulu. Berarti dia mengucapkan sesuatu yang berdasarkan kemauan dirinya sendiri nggak? Ya jelas. Nah, terus yang benar yang mana? Karena Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Nyatanya yang diucapkan Muhammad berdasarkan keinginannya sendiri. Ayo, mana yang benar? Yang bohong siapa? Allah apa Muhammad? Nggak ada kebohongan di situ. Bingung dia temen. Gini bang, ya saya tahu bang. Mungkin kalau langsung hari ini juga, abang pasti tidak akan sanggup. Karena begini bang, sudah proses dari kecil, sudah diajarin Muhammad itu nabi yang hebat, ya kan? Muhammad luar biasa, ya kan? Suri tauladan. Kalau langsung Anda begini memang nggak sanggup. Tapi gini bang, saya mau memberitakan satu nama bang, yaitu Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak ada dusta dalam mulutnya bang. Yesus memberitakan kebenaran. Berbahagialah orang yang tidak menolaknya. Nah di sini saya mengundang Anda bang Kiki, untuk percaya kepada Yesus dan meninggalkan yang tukang bohong-bohong itu. Yang sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu. Ya enggak masalah. Sebentar bang, saya mau nanya. Silakan. Sedikit. Itu katanya Tuhan Yesus itu turun ke bumi, rela disalib untuk menebus dosa umat-umatnya gitu. Jadi dalam garis bawah berarti umat Yesus itu boleh dikatakan gak berdosa gitu untuk selanjutnya. Ya, namanya sudah ditebus, Bang. Ya logikanya gini, kok kita yang berbuat, kok orang yang ada yang nebus gitu. Baik. Logikanya begini, Bang. Saya kasih logikanya ya, gini. Menurut Bible, nanti saya akan balik ya dengan ajaran Abang ya. Menurut Bible, dosa itu masuk melalui satu orang. Namanya Adam. Ya, karena pelanggaran satu orang, maka pelanggaran itu telah menjalar kepada seluruh manusia dan manusia berbuat dosa. Oke? Oke. Dan ada kebenaran yang dilakukan oleh satu orang pula, yaitu Yesus. Nah, makanya Bible berkata, karena pelanggaran satu orang, maka semua orang mendapatkan dosa. Dan karena kebenaran satu orang pula, maka semua orang akan dibenarkan. Jadi begini bang, logikanya begini. Bapa di sorga itu menginginkan standar kekudusan kehidupan. Kesempurnaan hidup. Tidak boleh melakukan dosa. Ya kan? Tapi nggak ada yang goal bang. Nggak ada yang lolos ujian itu. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya manusia yang hidup benar, tidak melakukan dosa, tidak bercacat celah adalah Yesus. Nah lalu bagaimana logikanya kok kita jadi dibenarkan? Nah artinya begini bang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus menerima Yesus, maka yang dipandang di dalam pengadilan itu bukan kita lagi, tapi Yesus yang membenarkan. Makanya di situ bang, Yesus berdiri sebagai pembela. Jadi ibarat kata ini Yesus, kita dibaliknya bang. Jadi makanya orang Kristen itu tidak dibenarkan menurut perbuatannya, tetapi dibenarkan karena dia menjadi pengikut Yesus. Makanya ada istilah dalam Kristen itu, darah Yesus itu menyelamatkan, menebus. Seperti itu bang. Tuh logikanya. Nah sekarang saya balik kepada Anda bang. Anda tahu di dalam agama Islam ada penebusan dosa?
Ya kalau kita dalam Islam itu nggak ada kata penebusan Oke, dosa. saya tunjukkan hadisnya tentang penebusan dosa, Bang ya. Nih, Bang ya. Bentar ya, Bang ya. Nih, Bang ya, saya tunjukkan. Di dalam agama Islam ada penebusan, Bang. Ah, nggak salah. Ya, kita akan tunjukkan bagaimana orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosanya orang Islam. Wah, begitu bencinya kalian sama orang Yahudi dan Nasrani, Bang. Nih, lihat nih. Ini hadisnya, Bang ya. Nih. Dari Abu Musa Al-Asy'afri radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosanya seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, saya tampilkan lagi hadis yang lain. Ya, Bang ya. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus dosa. Nih, hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Betul? Jadi Anda yang bikin dosa, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung. Betul? Berat, saudara. Baru tahu, Bang. Itu sebenarnya itu tertuju kepada mereka yang dijajah, diibaratkan ya seperti dalam Islam sekarang. Bang, kalau orang berdosa tidak mungkin menjadi penebus orang berdosa lah, terus dia bayar dosanya gimana? Yang sanggup menebus itu adalah orang yang tidak berbuat dosa. Bang, yang membenarkan orang itu orang yang benar. Masa orang yang salah mau benerin orang? Yang bisa membenarkan, yang bisa berdiri sebagai pembela itu adalah orang benar. Bukan orang yang turut ikut didakwa. Gimana? Gitu, Bang. Ya, jadi sederhana kok konsep kekristenan itu, Bang. Oleh karena kesalahan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua orang mendapatkan dosa. Dosa itu menjalar kepada seluruh manusia. Tetapi oleh kebenaran satu orang pula, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh karena kebenaran yang Yesus lakukan. Seperti itu, Bang, mendapat pengampunan. Makanya Yesus ketika disalib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu, Bang. Iya. Iya, makanya Abang menjadi pengikut Yesus. Abang malah nekat aja jadi pengikut orang yang di kuburan. Coba, Bang, Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di kuburan, betul? Kita bukan mengikuti Muhammadnya, kita mengikuti syariat-syariat gitu. Ya, berarti Muhammad bukan pemimpin. Dia penyampai, bukan seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpin katanya. Kalau ada lagu begini, Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Pernah dengar lagu itu? Dia sebenarnya bukan arah ke pemimpin, dia penuntun gitu. Penuntun, oke. Oke, dia penuntun. Oke lah, dia penuntun. Sampai hari ini Muhammad masih penuntun umat muslim gak? Iya, apa yang diajarkan sampai hari ini masih. Oke, berarti sampai hari ini Muhammad masih disebut sebagai penuntunnya orang Islam, betul? Muhammad ada di mana, Bang? Ya, Muhammad ada di kuburan. Berarti umat Islam dituntun oleh orang dalam kubur, betul? Iya kan? Berat, ilmu yang berat. telah dia kasih lagi masih hidup gitu. Makanya gini, Bang, di dalam kekristenan, Bang, saya pernah, Bang, ini cerita kisah nyata, Bang, ya. Saya itu senang, berburu. Berburu, saya senang. Nah, suatu ketika saya itu duduk-duduk di pekuburan.
Oke? Oke. Nah, ketika di kuburan itu saya merenung sejenak. Ternyata semua orang ini nanti ujung-ujungnya ya ditanam dalam tanah, mati. Ya kan? Nah, menjadi Iya, benar. menjadi pertanyaan besar. Ternyata, Bang, masalah utama yang dihadapi umat manusia sepanjang sejarah itu adalah kematian. Manusia itu mencari daya upaya. Dia cari segala upaya, teknologi, sains, semua untuk mengatasi satu masalah yang tidak teratasi oleh kematian itu. Nah, di dalam Bible diceritakan bagaimana ada sosok yaitu Yesus yang mengalahkan maut. Makanya di dalam Bible itu ada satu ayat yang sangat luar biasa. Hai maut, di manakah sengatmu itu? Makanya satu tokoh yang mengalahkan kematian yaitu Yesus bangkit, masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya baca itu saya percaya. Nah, makanya Bang begini. Sebenarnya kita ini mencari hidup yang kekal. Kalau bahasa orang awamnya itu surga, betul? Betul. Kalau kita mau menuju hidup yang kekal, kita mau menuju surga itu, yang harus kita ikuti orang yang naik ke surga atau orang yang turun ke kuburan. Secara logika. Secara logika, Bang. Siapa yang harus pantas kita ikuti? Kalau bagi kami Muslim ya para nabi kami lah. Iya, jadi saya gini Bang. Saya ingin memberitahukan begini Bang, bahwa kita itu janganlah menyerahkan diri kita ini dituntun atau dipimpin oleh orang mati. Apa kata Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan mampu, tidak bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Iya Bang. Orang yang tidak tahu jalan kepada hidup itu dikatakan orang buta. Seperti kita ini orang buta, kita nggak tahu jalan menuju hidup itu, menuju hidup yang kekal. Makanya kita harus dipimpin oleh Yesus. Nah, Yesus telah mengutus Roh Kudus-Nya supaya tinggal di hati manusia, Bang. Roh Kudus itulah, kalau Roh Kudus tinggal di hati manusia, maka Roh Kudus itu akan menuntun kepada jalan kehidupan itu. Ya kan? Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka Roh Kudus itu akan memimpin, mengendalikan seseorang itu untuk hidup di jalannya. Nah, makanya jadi orang Kristen itu Bang, jadi orang Kristen, Roh Kudus itu harus jadi Tuan, harus jadi Tuhan di hatinya. Harus berdaulat. Yesus juga harus berdaulat di dalam hatinya. Bapa di sorga juga harus jadi daulat dalam hatinya. Nah, sekarang tahu nggak yang berdaulat di hatimu? Yang mengendalikan hidupmu? Yang mengontrol hidupmu siapa? Tahu nggak siapa? Coba pikirin, siapa yang mengendalikan hidupmu? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali, embus-embus 3 kali. Coba, siapa Bang? Hati. Siapa yang Hati. mengendalikan, yang bertahta di hatimu sekarang? Iya, dari hati. Iya, Itu siapa kalau yang bertahta di hati. membuatmu seperti itu siapa? Itu perintah. Iya, Muhammad, Bang. Iya, perintah. Iya, makanya saya bilang Bang, ganti yang bertuan, yang bertahta di hatimu, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Ganti Bang, dari Muhammad menjadi Yesus. Itu Bang. Ya mungkin ini proses ya, kita nggak bisa langsung hari ini juga macam kita bikin bakwan. Nggak bisa, hari itu dibikin, hari itu jadi. Ini nggak sesederhana itu Perguso, betul? Ya, betul. Iya, jadi mungkin ini butuh waktu perjalanan yang panjang seperti itu. Oke, begitu diskusi kali ini Bang? Ya, oke, cukup. Oke. Terima kasih Bang Kiki ya. Selamat Oke. pagi. Oke, selamat pagi. Kembali. Ya, begitu ya teman-teman ya. Itulah penginjilan via udara teman-teman. Jadi nggak seperti dulu kita ketok-ketok rumah. Pasti nanti dijawab, maaf saya tidak ada waktu.
Nah, jadi kita itu sekarang itu metodenya yang ya murah meriah, ya terjangkau, ya orang sambil nyetir juga bisa, ya kan? Orang sambil ya di WC juga dia bisa dengar, mereka mendengar ini. Pasti di antara kalian ini pasti lagi di WC ada kan? Nah, pasti ada. Pasti di antara kalian ini ada yang lagi nyetir, ada yang lagi apa, begitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, support teman-teman apa yang saya lakukan ini, karena teman-teman kita belum ada rumah apologetnya. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport, teman-teman bisa mampir ya ke profil saya. Di profil saya ini ada link untuk kolekte, klik saja profil saya ini. Di yang nonton di YouTube di tulisan berjalan ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ini teman-teman, karena tidak mungkin kita berapologet ini kalau kita tidak ada tempatnya. Kalau untuk jangka pendek sih ya, untuk berapologet sebulan, 2 bulan, 1 tahun ya nggak perlulah ada rumah-rumah begini. Tapi kita kan mau dalam jangka panjang ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot kepada teman-teman yang punya berkat berlebih. Bang, kenapa bang kok kayak kejar target terus bang? Ya karena saya itu namanya manusia pasti khawatir ya teman-teman ya. Ada rasa khawatir ya. Nanti besok ini bagaimana gitu ya, namanya manusia teman-teman. Makanya saya ingin supaya kedepannya itu saya nggak perlu mengkhawatirkan masalah tempat atau naungan untuk berapologet seperti ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya, kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman muslim yang ingin ikut berdiskusi, ayo diskusi naik, kita diskusi dengan baik. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya teman-teman ya. Ada Ardi Moza. Oke, Ardi Moza. Ya, Ardi Moza, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, Bang Ardi Moza. Loh, terpental. Ya, kita kasih naik ada BD ASEAN. BD, bahaya nih BD. Ya, silakan BD ASEAN. Halo. Bus, namamu keren sekali, BD. Kalau kata slang ini berbahaya nih. Oh, bukan BD sungguhan kan? Bukan. Kok namanya BD? Allah punya mata kokai. Ya, silakan. Ini tentang apa ini kita bahas ini, Bang Edis? Ya, Abang Muslim. Ya, jadi selama jadi Islam sudah pernah dengar bahwa Muhammad berkata bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Benar. Oke, jadi yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar? Betul. Oke. Kalau ternyata nanti terbukti bahwa yang keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan, berarti siapa yang berdusta? Contohnya seperti apa ini, Bang Edis? Contohnya seperti apa? Baik. Jadi Muhammad, Bang, berkata, dia bersumpah. Saya balikan dulu ya. Teman-teman, kita nggak capek-capek ya, teman-teman ya. Kita ulang-ulang terus. Jadi di dalam hadis ini, Bang, yang tulisan bawah sendiri, yang saya bold hitam, sambil menunjuk telunjuknya ke mulut Muhammad sendiri, Muhammad berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Betul? Betul. Artinya yang keluar dari mulut Muhammad selalu kebenaran, betul? Ya, betul. Baik. Anda sudah pernah dengar hadis bagaimana Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Tentang apa itu, Bang Edis? Ya, bagaimana Muhammad suatu ketika dia lewat di Madinah. Ya.
dia berjumpa dengan para petani-petani kurma di sana. Petani-petani kurma itu sedang melakukan perkawinan, menggabungkan benang sari dan putiknya, supaya buah kurma itu berbuah lebat. Nah, lalu Muhammad melihat hal itu, dia berkata, apa yang mereka berbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sesungguhnya jika mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja. Ya. Tapi setelah perkataan Muhammad itu dituruti, Muhammad datang lagi di kemudian harinya melihat pohon kurma itu tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah, gagal panen para petani kurma itu. Muhammad berkata kepada mereka, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ketika kepergok gara-gara perkataan Muhammad mereka gagal panen, Muhammad berkata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Berarti Muhammad mengucapkan kesalahan atau tidak? Ini cerita Bang Edis, apa memang ada kisahnya itu Bang Edis? No, baik. Saya sudah bilang kan, alasan Anda masih jadi orang Islam karena Anda belum belajar agama Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, niscaya besok pagi Anda bangun tidak dalam keadaan Islam lagi. Baik. Islam itu kan selamat Bang Edis. Baik, kita tampilkan ya bagaimana Muhammad di sini melakukan kesalahan kepada para petani kurma. Akibat perkataannya para petani kurma itu gagal panen. Ya. Nih, saya balikkan kamera saya, Bang. Saya besarkan dulu kamera saya, hidupkan dulu layar kamera saya. Baik. Ini dari judulnya saja, Bang. Kisah Nabi Muhammad pernah salah kepada para petani kurma. Jangan bilang nanti saya yang bikin, Bang. Ya, ini webnya ini. Nih, Islam ini. Ya. Jangan bilang nanti karang-karangan saya, nanti saya dipenjara gara-gara yang sesuatu yang tidak saya lakukan. Nah, nih diriwayatkan ya di dalam hadis ini dari Anas dan seterusnya. Nih ya, pada Nabi pernah melewati satu kaum yang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor sekian. Barusan tadi abang bilang bahwasanya tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, betul? Ya, betul. Ternyata di sini Muhammad dari mulutnya mengeluarkan kesalahan, betul? Betul. Buktikan Muhammad bukan pendusta. Silakan. Dia kan begini Bang Edis ya, istilahnya Nabi Muhammad kan dia seorang manusia. Jadi tidak mungkin sifatnya seperti Tuhan, hanya suatu kebenaran dan mukjizat terus. Oh, tadi kan abang bilang katanya yang keluar dari mulutnya selalu benar. Ya, dia kan itu kan perkataannya bukan ke seluruh umat, cuman hanya seseorang yang bekerja panen itu. Bang, demi zat nih Bang, abang saya suruh baca ya. Aduh, ini memang berat abang kita ini, Bang. Enggak. Maksudnya dia kan menunjukkan ke orang yang menanam apa tadi, menanam kurma tadi, bukan seluruh umat loh Bang. Bang, coba abang baca dulu yang di bawah ini Bang, yuk. Yang di bold hitam itu. Coba abang baca. Aduh. Enggak jelas Bang, ada apanya? Ada ini. Mau lari ini kayaknya ini. Enggak, ini ada apa? Gip-gipnya enggak nampak, ada gip-gipnya. Oh, pelan-pelan, yuk. Naikkan lagi Bang. Enggak bisa Bang, karena itu tangkapan layar itu. Tertutup gip dia, enggak bisa. Ada. Saya bacakan ya. Tulislah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ya. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Betul. Nyatanya ketika dia ngomong sama petani kurma salah, betul?
Telur. Kurang tahu juga bang ya. Berat, saudara. Karena gini bang kan, karena itu Ya. kan Nabi Muhammad kan tidak perintahkan ke seluruh umat bang. Jadi bagaimana kami bisa menyalahkan Nabi Muhammad sementara kami tidak menjalani seperti itu? Bang, ini bukan masalah seluruh umat atau tidak. Ini masalah yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, betul? Ya itu mungkin Ketika dia kesalahan. mengucapkan itu kepada Muhammad dari mulut yang sama, betul? Yang dikatakannya tidak keluar dari situ kecuali kebenaran, betul? Ya. Berarti mulut yang dikatakan Muhammad tidak mengeluarkan kecuali yang benar, ternyata mengucapkan sesuatu yang salah, betul? Ya mungkin konsepnya kita nggak tahu lah itu bang. Oke lah bang. Gimana kalau kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain bang? Selanjutnya bang, ada tema yang lain bang sekali lagi bang. Iya yang ini aja udah meninggal bang, nanti meninggal 2 kali. Artinya begini bang, enggak. Saya itu mengajak abang itu untuk mengikuti yang pasti-pasti saja. Untuk mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Karena jalan yang benar, kebenaran dan hidup itu adalah Yesus. Yang suci itu adalah Yesus. Al-Quran Anda percaya bahwa Isa itu adalah Yesus? Percaya. Oke, Isa itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang suci. Betul. Suci, lagi saleh kan gitu. Iya, apakah Muhammad dikatakan orang yang suci dalam Al-Quran bang? Dia kan gini bang, dia kalau saleh itu termasuk orang-orang yang taat kepada Tuhannya bang. Bang, yang kutanyakan, apakah Muhammad di dalam Al-Quran itu sebagai orang yang suci? Suci lah. Nah, mana ayatnya bang? Bahkan Muhammad bang, mohon maaf bang ya, mohon maaf. Anda nanti simpulkan sendiri, apakah dia itu termasuk orang yang mata duitan? Nih bang ya, nih saya tunjukkan ayatnya. Nanti abang bilang, abang kok bilang gitu sih bang? Enggak, sekarang gini bang, sekarang gini bang. Abang membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan itu beda. Abang, menurut abang ini, Nabi Isa ini kan Tuhan. Abang bandingkan dengan Tuhan itu beda bang, beda prinsipnya bang. Baik, bang. Kutanya dulu sama abang. Tuhan itu bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa? Bahasa Arab. Di dalam bahasa Arabnya kata itu apa? Kata Tuhan itu apa? Rob. Oke, baik bang. Bang tahu nggak bang? Kalau secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Secara kaidah bahasa. Iya. Tadi kan abang bilang, kok abang bandingkan Yesus yang Tuhan dengan Muhammad yang bukan Tuhan kan gitu? Ya. Tahu nggak bang? Di dalam kaidah bahasa Arab, Muhammad itu status dia itu adalah Robnya umat Islam. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong nih ahli mantik agama Islam nih. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Tuh. Tuhan. Siapa yang ngomong itu? Namanya Daman Al-Mantiki. Karena dia begitu ahli mantik dia bang. Itu orang APII. Nggak ada yang berani negor dia. Orang APII diam semua. Zuma diam. Ya kan? Siapa lagi? Siapa? Si teman-temannya dia. Dia masih nongkrong-nongkrong di APII. Itu bukti bahwasanya yang dikatakan dia itu nggak salah. Rifa mengakui itu benar. Gus Wafi mengakui itu benar. Yusuf PI yang dikabarkan ada apa-apa dengan Nagita itu mengiyakan juga nih. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Nah, tuh kan? Itu Jadi Yusuf Rob PI itu juga maksudnya mengiyakan. Tuhan gitu. Apa? Jadi Rob itu maksudnya Tuhan gitu. Yo jelas lah gimana. Ada. Begini bang. Kalau ada seseorang, taruhlah namanya Fulan. Oke. Fulan ini patuh sama setan. Menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Mengikuti perintah-perintah setan.
Ya, Maka siapa yang diambil oleh si fulan ini sebagai robnya? setan. Iya. Makanya setan itu menjadi robnya seseorang karena seseorang itu taat, patuh, tahluk, tunduk dikendalikan oleh sang setan itu, betul? Oke. Nah, sebagai muslim, Anda wajib menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya Anda tahluk, patuh, tunduk mengikuti dia, betul? Nah, tapi ada jawabannya, Bang. Boleh saya jelaskan, Bang? Makanya aku bilang, Bang, sebenarnya kalian itu, Bang, yang harus menjadi Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Tidak bisa Allah sendiri. Bisa saya Apakah jelaskan, begini, Bang? Bisakah Anda patuh kepada Allah, tahluk, tunduk mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Bisa nggak? Sekarang gini, Bang, ya, saya jelaskan, Bang, ya. Kami patuh dan tunduk itu atas perintah Allah, bukan kemauan Muhammad hanya memberikan jalan petunjuk supaya mengenal dengan Allah. Begitu, Bang. Betul. Seperti kami orang Kristen, Bang. Kami itu wajib menjadikan Yesus sebagai Rob kami. Wajib menuhankan dia. Mengambilnya sebagai Tuhan. Sebagai Rob. Karena Bapa menghendaki itu. Nah, masalahnya, Bang. Ganti Rob Anda yang Muhammad itu. Jangan Muhammad. Rob Anda harus Yesus. Yesus enggak pernah meminta dia sebagai Tuhan, Bang. Apa maksudnya sebagai Tuhan itu, Bang? Maksud dari kata sebagai Tuhan itu apa? Pencipta alam semesta. Nah, inilah aku bilang, Bang. Gini, Bang, maksudnya gini. Saya bacakan di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Gini, Bang. Karena banyak orang salah paham menjadikan sebagai Tuhan itu artinya menjadikannya sebagai sang pencipta. Bukan itu maksudnya, Bang. Jadi Tuhan gimana? Oke, sekarang saya bukakan satu ayat Al-Quran. Nih, saya pakai definisimu, Bang, ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Nih, saya bacakan. Saya tampilkan. Saya pakai, tapi jangan pindah dari definisimu, Bang, ya. Nih. Oke. Kita tampilkan, nih. Lihat nih. Ini surat Al-Jathiyah nomor 23. Nih. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut definisi Abang tadi, menjadikan sebagai Tuhan artinya mengangkat sebagai sang pencipta, betul? Nah, Berarti orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, membuat hawa nafsunya sebagai sang pencipta, betul? Bang. Hawa Nah, nafsu itu- mencret kan? Bang. Bang, tadi nafsu Abang itu bilang bukan menjadikannya kita Tuhan, sebagai Bang. Tuhan. Bang, barusan Abang bilang menjadikannya sebagai Tuhan artinya menjadikannya sebagai sang pencipta, betul? Dengar, Bang. Enggak, Ya. Saya sekarang jelaskan, udah Bang, ya. ganti lagi. Definisinya udah pindah lagi sekarang ternyata. Ya, maksudnya saya jelaskan boleh nggak nih? Saya jelaskan. Jelaskan apanya lagi, Bang? Tadi Anda sudah bilang menjadikannya sebagai Tuhan artinya menjadikannya sebagai sang pencipta. Berarti kalau orang menjadikan iblis sebagai sang pencipta, menjadikan iblis sebagai Tuhan artinya menjadikan iblis sebagai sang kalau orang menjadikan iblis sebagai Tuhan, maksudnya menjadikan iblis sebagai sang pencipta, gitu. Kalau orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, artinya menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta, gitu. Hawa nafsu itu, Bang, dari diri, bukan dari Tuhan. Ya, Abang ngerti kalau nggak menuhankan itu? hawa nafsu artinya apa? Ya, artinya dia mengendalikan hawa nafsunya. Iya, tidak menghiraukan tadi Tuhan. Abang bilang katanya Iya. menjadikan sang pencipta. Iya, menuhankan setan, bukan pencipta. Menuhankan Iya, setan. makanya saya bilang, Bang, menuhankan itu maksudnya membuat dirimu tahluk, dikontrol, dikuasai oleh Dia. Betul? Ya. Betul? Iya. Nah, Bukan. sebagai seorang Kristen, wajib hukumnya menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus itu wajib. Apa ada perintah seperti itu? Bang, dengar ya, Bang, ya, dengar. Di dalam Al-Qur'an ya, maupun di dalam Bible, manusia itu wajib tidak
mengikuti apapun yang diperintahkan oleh, kalau dalam Al-Quran Allah ya, kalau di dalam Bible Bapa di sorga, wajib nggak? Wajib, wajib. Nah, di dalam Bible apa dikatakan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya di situ adalah Muhammad, sesungguhnya dia telah mentaati Allah, betul? Ya. Artinya Allah memerintahkan manusia untuk tahluk patuh tunduk kepada Muhammad, betul? Ya. Betul. Bapa di sorga memerintahkan manusia untuk tahluk patuh tunduk mengikuti Yesus, betul? Ya, mengikuti ya, Nah, mengikuti. bukan tahluk tunduk mengikuti setan, betul? Bang, mengikuti bukan arti menyembah, Bang. Biar Nah, aku pahami ini dulu, Bang. lagi nih. Apa maksudnya? Gini, ketika seseorang menjadikan tahluk kepada hawa nafsunya, patuh tunduk dikendalikan oleh hawa nafsunya, berarti dia menyembah setan itu enggak? Menyembah hawa nafsunya enggak? Menyembah bukan, Bang, sebenarnya. Saya tampilkan. Saya tampilkan nih ya, saya tampilkan. Ketika ayat-ayat Al-Quran nih, saya bacakan ya. Nih. Nih, saya tampilkan nih. Bagaimana orang menyembah hawa nafsunya. Bukan menyembah itu bukan tungging-tungging, Bang. Lihat nih. Itu bukan menyembah, Bang, mengikuti, Iya. Bang. Ini Bukan saya bacakan artinya. tafsirnya. Saya bacakan tafsirnya nih. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Takzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh, Profesor dan seterusnya nih. Hai Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang orang-orang yang berpaling dari menyembah Allah lalu menyembah hawa nafsunya. Ada nggak di sini perkataan menyembah hawa nafsunya? Oke, menyembah Nah, nafsunya, oke. dengan cara apa orang menyembah hawa nafsunya? Ya, dengan mengikuti kata hatinya lah, Bang. Iya, makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad dengan cara menjadikan Muhammad sebagai orang yang mengendalikan kalian. Memang itu perintah sama dari Allah. Iya, makanya aku bilang itu memang perintah dari Allah dan itu nggak masalah, Bang. Itu memang perintahnya dari Allah. Di dalam Bible pun Bapa di sorga memang memerintahkan manusia itu untuk menyembah Roh Kudus, menyembah Yesus. Karena itu bagian daripada ketahlukan, penundukan diri kepada Bapa di sorga. Bagaimana cara kita menundukkan diri kepada Bapa di sorga? Harus menundukkan diri kepada anaknya, harus menundukkan diri kepada Roh Kudusnya. Sebenarnya paham itu ada di Anda. Masalahnya Anda menundukkan diri kepada Muhammad, kami menundukkan diri kepada Yesus, dan terbukti tadi Anda sudah tidak bisa membuktikan Muhammad bukan pendusta. Nabi Muhammad itu utusan Allah sebagai manusia agar bisa menuntun kami menuju ke Allah. Bagaimana? Oke, berarti Anda dituntun oleh Muhammad. Iyalah, Bang. Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana? Ya, masalah Muhammad di mana kami mana tahu. Mungkin dia udah di masa sisi. nggak tahu? Saya bocorin. Muhammad ada di kuburan, betul nggak? Dia, Bang, kekasih Allah, Bang. Dia Aduh, Bang. Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Bang, dia nabi. Enggak, pelan-pelan, Bang. Seperti manusia, Gini, Bang. sebentar, Bang. Gini, Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Jasadnya mungkin ya, Bang, bilang Ya, di kuburan jasadnya kan dia? Ya, di kuburan lah. Di kuburan. Tadi Anda bilang Muhammad menuntun umat Islam, betul? Ya. Berarti umat Islam dituntun oleh mayat dalam kubur, betul? Ya, namanya juga manusia, ya mati lah. Iya, makanya aku bilang, Bang, seharusnya yang harus Anda jadikan penuntun itu adalah firman Tuhan, yaitu Yesus dan Roh Kudusnya. Makanya, Bang, dengar dulu, Bang. Makanya ketika Roh Kudus itu hadir di hati manusia, Roh Kudus itu memimpin, mengendalikan orang berjalan di jalan yang benar. Bang, manusia itu walaupun dia nabi wajar mati, yang nggak wajar itu Tuhan mati, itu yang nggak wajar. Bang, tadi sudah kita jelaskan Muhammad itu Rob Anda, Robmu, pemimpin. Iya, Manusia makanya yang Rob, gimana? Yang mati itu Robnya siapa yang mati? Robnya orang Islam. Iya, Bang, itu kan pemimpin, Bang. Lu gimana? Manusia wajar mati. Mana ini gimana sih? Wajar, Bang,
Anda buka Al-Quran, sampai kiamat tidak akan ketemu huruf T-U-H-A-N di dalam bahasa Arab. Setuju nggak? Ya iyalah. Nah, Orang bahasa tapi Arab. Anda akan ketemu huruf ro, ba, betul? Rob, betul? Ya bang, kita kan Nah, membahas makanya bahasa aku bilang Indonesia, bang, bukan membahas sebentar bahasa Arab. gini. Makanya aku bilang bang, lalu sebenarnya robnya siapa yang mayat itu? Robnya siapa yang mati? Rob kalian bang. Nih, sudah ada pengakuannya nih bang ya. Saya ini berdebat sudah lama bang. Abang berguru aja lah sama saya lah ya. Jangan mengajari orang yang sudah gini, dengar nih bang ya nih. Bang. Biar kutunjukkan sama bang nih. Bagaimana umat muslim lawan debat saya namanya Rashid gitu ya. Itu berdebat alot dengan saya. Itu mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, orang mati. Lihat nih. Nih. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Bang, Islam. bang, kita bang membahas bahasa Indonesia saja bang. Loh, Ini abang masalahnya kaitkan Quran bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Quran bukan bahasa Indonesia bang. Quran bahasa Indonesia Iya, nggak? cuman kita kan membahaskan bahasa Indonesia ini bang. Jangan Katanya abang kembali ke sebut-sebutkan. bahasa asli. Katanya kembali ke bahasa asli, ayo. Nah, gimana? Abang membahas bahasa Indonesia sangkut paut ke bahasa Arab, dia nggak bisa bang. Masalahnya yang kita bahas Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Al-Quran bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Oke, di dalam bahasa Arab kata Tuhan itu apa? Ya sekarang gini bang, kita kan nggak tahu bahasa Arab persis loh bang. Iya, makanya ini sudah dikasih tahu sama orang yang ahli berbahasa Arab. Muhammad Dari itu mana? secara kaidah. Ahli bahasa Arab ada aja. Abang mau ngobrol sama Daman Al-Mantiki. Tahu Gus Wafi tahu? Tahu. Gus Wafi itu mengakui secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat muslim. Makanya saya bilang bang, robnya siapa? Robnya agama apa yang mayat? Udah dibilang tadi robnya agamanya orang Islam. Pokoknya gini bang ya, mungkin bahasa Arabku mungkin kurang bagus, tapi pengakuan kami dia itu pemimpin, petunjuk kami manusia. Iya, bahasa Arabnya itu rob. Bahasa Arabnya rob. Oke. Kalau bahasa Arabnya itu nggak masalah lah ya kan. Iya. Pokoknya dia petunjuk kami bang, pemimpin kami selaku manusia kan. Wajar meninggal. Yang nggak wajar itu Tuhan meninggal, itu yang nggak wajar bang. Loh, Abang rob pikirkan meninggal dulu itu. kamu bilang nggak wajar? Rob meninggal itu, rob meninggal. Manusia ya wajar lah. Kamu itu Loh, manusia. ya begitu juga dengan agama kami, Bang. Bang, kata yang Tuhan yang kita pakai sehari-hari ini itu terjemahan, Bang. Makanya Abang merasa keheranan. Dengar Bang, dulu. Dengar dulu, Bang, biar kubicarakan ya, Bang ya. Di dalam Kristen, Bapa di sorga itu tidak pernah meninggal. Bapa di sorga. Roh Kudus tidak pernah meninggal karena wujudnya bukan manusia. Nah, firman itu datang menjadi manusia. Karena dalam wujud manusia meninggal wajar. Bahasa Inggrisnya Lord. Lord meninggal itu nggak apa-apa. Di dalam bahasa Jawa, Gusti. Gusti itu meninggal nggak apa-apa. Nggak heran orang Jawa Gusti meninggal. Orang Arab juga begitu. Rob meninggal itu tidak jadi masalah. Nah, masalahnya kita pakai bahasa Indonesia. Bang, tapi kalian bentuk manusianya datang ke dunia dan mengakui kalian itu dia itu sebagai Tuhan, meninggal pula. Apa Tuhan itu? Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Aduh, Apa arti tapi Tuhan? dia firman menjadi manusia. Gini, Ya ini Bang kan? yang saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu, Bang. Gini. Sebenarnya, Bang, sebenarnya. Ini saya kasih tahu nih. Kata Tuhan itu ada Tuhan itu ada seperti tahu dengan tahu. Saya tahu di mana keberadaannya. Saya tahu di mana keberadaannya. Cuman masalahnya orang-orang awam membedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal aslinya kata itu kata yang sama. Ini yang jadi problem di tengah-tengah kita. Intinya gini lah Bang, intinya. Sesembahan kalian itu mati, gitulah ya Bang. Sesembahan kalian yang sampai sekarang di kuburan. Itu manusia Bang, itu wajar. Nah, Manusia sini orang. wajar. Bang, tadi Al-Quran bilang orang yang mengikuti, taat
patuh, tahluk kepada hawa nafsunya disebut menyembah hawa nafsunya, betul? Ya. Berarti apa sesembahan mereka? Hawa nafsunya, betul? Bukan jangan menyembah apa, Bang. Bang, menurut Al-Quran yang baru kita baca tadi, Al-Quran barusan tadi kita baca, orang yang mengikuti tahluk, dikendalikan penuh, dikontrol oleh hawa nafsunya, disebut menyembah hawa nafsunya, betul? Oke. Berarti sesembahan mereka adalah hawa nafsunya, betul? Oke. Sebagai seorang muslim, bukankah Anda wajib hidup dalam keadaan seperti itu kepada Muhammad? Anda wajib mengikuti, Anda wajib patuh kepada dia, tidak boleh membantah dia, betul? Oke. Berarti dengan hukum yang sama Anda telah menyembah Muhammad, betul? Bentar Bang, sebentar saya jelaskan ya. mulai. Enggak. Mulai. Makanya Bang, sesembahan siapa yang mayat dalam kubur, Bang? Sesembahanmu. Boleh nggak saya jelaskan Bang sedikit Bang? Ini berat ini. Nggak, saya jelaskan. Abang mau penjelasan nggak nih? Silakan. Oke. Kami mengikuti perintah Nabi Muhammad, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami Bang. Baik. Dia hanya kekasihnya, petunjuknya supaya Baik. manusia mengenal Tuhan. Baik. Saya tanya sama Abang. Ini orang Muslim apa orang Kristen, Bang? Yang nyium-nyiumin batu Muslim ini. lah. Oke. Muslim. Bang, buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau Anda ketemu, ciuminlah batu di Arab, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah, Bang. Tadi Anda barusan katakan Muhammad memerintahkan atas dasar perintah Allah, betul? Ya. Sekarang saya tanya, perintah untuk nyium-nyiumin batu ini perintah Allah apa perintah Muhammad? Ini Bang termasuk rukun Ya, Islam. perintah Allah apa perintah Muhammad? Perintah Allah lah. Mana di Quran mana ada perintah Allah? Wahai kaum muslimin, ciumilah sebongkah batu di Arab. Mana? Mana ayatnya? Bang, dengar dulu Bang. Barusan Anda bilang kami sejatinya mentaati Allah bukan mentaati Muhammad, betul? Bang, dengar dulu Bang. Faktanya Itu kalian salah. mentaati Muhammad, Bang. Bang, Loh, diperintahkan nekat yang nyata Anda ini namanya. Nih, menunaikan saya kasih hati. gambar lagi yang bagus, Bang. Saya kasih gambar yang bagus. Nih, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Coba Bang, saya tanya kepada Anda Bang. Kalau Anda masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, ambil air, sedot air ke hidung. Siapa yang bikin Anda seperti itu? Perintah Allah apa perintah Muhammad? Nabi. Oke. Jadi yang Anda patuhi, yang mengendalikan seorang muslim itu Muhammad, betul? Ya itulah definisi yang salah itu, Bang. Nah. Dia mengajarkan cara. Kan saya bilang dia mengajarkan cara supaya kalau mengajarkan cara sesuai petunjuk Allah atau bukan? Ya iyalah, Bang. Oke, di mana perintah Allah kepada Muhammad? Ya Muhammad, ya Muhammad, katakanlah Muhammad kepada umat orang-orang yang beriman, masuklah ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Mana firman Allah yang kayak begitu? Bang, itu makanya Nabi Muhammad itu beda dengan manusia biasa. Artinya dia mengetahui makanya aku bilang Bang, gini, ada level-level orang dalam beragama Bang. Ada yang levelnya dalam, ada yang levelnya cuman ikut-ikutan. Kalau Anda nanti telah mempelajari agama secara mendalam, kita itu berbicara mengenai kontrol. Siapa yang mengontrol hidup kita? Nah, menjadi seorang yang beragama itu menjadikan dia sebagai yang mengontrol hidup kita. Supaya hidup kita dikendalikan oleh dia. Makanya dibilang, jangan begini, oke kita ikut. Jangan begitu, oke kita ikut. Nah, sedangkan di dalam agama Anda, ketika Anda dalami secara mendalam, yang mengontrol hidup Anda itu adalah Allah dan Muhammad.
Sehingga Anda harus patuh kepada dua sosok itu. Makanya di masjid, Bang, kalau Anda pergi ke masjid, selalu yang nempel di atas itu selalu dua orang ini, dua sosok ini. Bentar nih, Bang, saya turunkan sebentar. Nih, saya turunkan bentar. Nih, selalu dua sosok ini. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Makanya aku bilang, Bang, Anda itu dikendalikan oleh dua sosok, Allah dan Muhammad, betul? Abang salah persepsi, Bang. Selalu salah persepsi. Bang, jika tidak ada Nabi Muhammad, Bang, jika tidak ada Nabi Muhammad, nggak mungkin Allah langsung turun. Iya, Gimana, betul. Bang? Makanya saya bilang Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah, betul? Iya. Iya, makanya Muhammad itu di dalam Al-Quran, di dalam iman Anda, gambar daripada Allah itu, betul? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya betul, tapi dia tidak mengakui dia itu harus disembah, tidak. Loh, Dia disembah itu memberikan diapain? jalan. Disembah itu diapain? Apa disembah itu? Jadi Apa Tuhan, disembah kan? itu? Iya, dipertuhan itu apa menurut Al-Quran tadi? Diikuti, ditaati, tahluk kepadanya, betul nggak? Betul. Iya, berarti Anda Tapi melakukan itu nggak kepada Muhammad? Enggak, dia tidak disembah. Bang, dengan cara bagaimana menurut Al-Quran orang menyembah hawa nafsunya? Ya, dengan tidak menghiraukan perkataan orang lain lah. Dengan cara mengikuti hawa nafsunya itu, tahluk kepadanya, betul? Ya, Dikuasai oleh hawa nafsunya itu, dikendalikan, betul? ya. Iya, itulah hal yang kau perbuat kepada Muhammad. Itulah penyembahanmu kepada Muhammad. Tapi itu perintah dari Allah. Iya, Allah menyuruhmu untuk menuhankan Muhammad. Mana apanya? Mana datanya? Mana datanya? Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Loh, dia kan kepada Allah bukan kepada Muhammad katanya. Sesungguhnya. Jadi Kan orang sesungguhnya. masuk kamar mandi pakai kaki kiri taat sama Muhammad atau taat sama Allah? Sama sebenarnya gini, Bang, dia berbuat Udahlah, Bang. Gini, saya kasih tahu, Bang, ya, intinya begini, Bang. Kekristenan itu sebenarnya konsep Kristen yang kalian curi. Gini, dengar ya. Gini, Bang. Di dalam Bible, Yesus itu dikatakan sebagai gambar Allah yang sejati. Gambar dari Bapa yang sejati. Makanya Yesus itu merupakan pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, sesungguhnya ia telah melihat dia yang mengutus aku. Gitu, Bang. Makanya tidak bisa kita patuh kepada Bapa di surga tanpa patuh kepada Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa kita menaklukkan diri kepada Bapa di surga kalau nggak menaklukkan diri kepada firman-Nya. Yesus, nggak bisa. Nah, masalahnya kami sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Kalian nggak ngaku menuhankan Muhammad. Karena kalian terjebak dalam bahasa. Padahal bahasa Arabnya itu menjadikannya sebagai robnya. Apa maksudnya menjadikannya sebagai robnya? Membuatnya sebagai satu sosok yang menguasai, yang mengendalikan kamu. Ketika kamu memperlakukan istrimu sebagai sesuatu yang mengendalikan kamu, menguasai kamu, tahluk kepada istrimu, sesungguhnya kamu membuat istrimu jadi robmu. Contoh, istrimu bilang, hei suamiku, tinggalkanlah sholat. Siap, Ndoro. Istrimu bilang, hai suamiku, hari ini kau harus korupsi. Siap, Ndoro. Nah, hai suamiku, hari ini kau harus melakukan bom bundir. Tahu bom bundir? Anda pakai rangsel begitu, terus Anda pergi ke gereja, duar. Ketika Anda sudah di bawah, under kontrolnya, Bentar ya, Win. sesungguhnya Anda sudah membuatnya menjadi Tuhanmu, mempertuhannya. Makanya, Bang, Bible itu bicara kerajaan, Bang. Kerajaan, kingdom, itu berbicara mengenai power. Berbicara bagaimana orang merajai sesuatu. Nah, Bible itu berbicara bagaimana semua makhluk hidup harus mengambil Bapa di surga sebagai rajanya. Caranya bagaimana? Dengan menjadikan Yesus sebagai rajanya. Karena Bapa di surga itu nggak datang ke dunia. Yang datang ke dunia itu firman-Nya yang menjadi manusia.
Makanya Bapa di sorga menjadi raja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Nah, konsep seperti ini ada dalam iman Anda. Namanya Muhammad. Makanya kalau Anda tanya saya pribadi, sosok Muhammad itu adalah Mesias palsu. Menurut pandangan agama saya, jangan gara-gara ngomong saya begitu nanti dibilang penistaan lagi. Itu kan iman saya. Gitu Bang. Makanya saya undang kepada kalian semua dan 10.700 orang yang ada di TikTok, mari jadikan Yesus sebagai raja kalian yang mengendalikan hidup kalian, yang berdaulat bertahta di dalam hidup kalian. Dia aja mati, gimana mau jadi raja? Kalau Yesus Bang, seandainya Yesus sampai hari ini masih di kuburan Bang, saya nggak usah jadi orang Kristen Bang. Kalau hari ini Yesus masih di kuburan Bang, saya nggak usah jadi orang Kristen. Nasib saya sama kayak kalian Bang. Masalahnya di dalam Bible mengatakan dia tidak ada di sini, dia hidup. Haleluya. Makanya Bang, kekristenan memberitakan tentang kebangkitan. Kekristenan itu bicara mengenai kemenangan, kebangkitan. Berbicara mengenai hidup. Nah, kalau kalian memberitakan orang mati di kuburan, makanya aku bilang, ayo datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Yesus Bang. Malah ngikutin orang mati di kuburan. Yesus mati kok diikutin, gimana Bang ini? Kalau cuma mati doang di kuburan gak usah diikutin Bang. Masalahnya dia bangkit. Dia dibangkitkan Bang, artinya membangkit itu Tuhannya. Intinya Yesus bangkit. Kalau Yesus sampai sekarang di kuburan, nasib saya seperti kalian. Ngikutin orang mati, mempertuhan orang mati. Udahlah Bang, abang nggak nyambung. Udahlah nggak nyambung, Anda yang nggak nyambung. Oke lah ya, karena saya juga mau jemput nih ya, mau jemput. Oke, terima kasih Bang Bade, ASEAN BD ya. Ini lagumu macam lagunya Slank ini. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya, selamat pagi. Demikianlah mungkin ya kajian kita pagi hari ini teman-teman. Kiranya apa yang saya sampaikan ini kalian nangkep, nyantol ya, sehingga kalian memahaminya ya. Demikianlah ya teman-teman ya kajian kita kali ini. Sekali lagi teman-teman, saya tutup acara ini teman-teman ya. Mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Lihat di situ ada link YouTube. Iya, di mana link YouTube itu kalau kalian klik nanti ada link untuk kolekte, ada di situ rekeningnya, teman-teman bisa support di situ. Kenapa teman-teman? Karena kita itu harus punya Rumah Apologet, teman-teman. Bang Tobias, makasih banyak Bang Tobias, makasih. Teman-teman, sebenarnya kalau memberikan gift lewat TokTok ini, itu saya hanya menerima 40%. Jadi banyakkan potongannya. Jadi makanya teman-teman bisa support langsung lewat yang saya tautkan di profil ya, di beranda. Teman-teman bisa mampir ke beranda ya. Bagi teman-teman mungkin yang nggak ngerti ya, mencari link saya di beranda, teman-teman bisa support saya langsung dari sini ya teman-teman ya. Kolekte untuk Rumah Apologet ada di sini. Kenapa teman-teman? Karena kalian tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari negeri Konoha, ya kalian tahu sendirilah. Ya, posisi saya ini teman-teman ya, posisi saya itu posisinya tidak di negeri Konoha. Ya, di sini itu serba mahal, apa-apa mahal ya, tinggi, biaya hidup tinggi. Jadi makanya saya tidak mampu kalau seorang diri ya untuk mengadakan Rumah Apologet ini sendirian. Makanya jamaah ya atau penonton kan ada banyak nih, makanya saya galang dari teman-teman sekalian supaya membantu saya mendirikan Rumah Apologet ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya, supaya teman-teman kita bisa mendirikan Rumah Apologet. Mudah-mudahan berdiri ya teman-teman ya di akhir tahun ini ya, mudah-mudahan. Nanti kalau teman-teman ya sudah berdiri Rumah Apologetnya, bisa teman-teman mampir ya, kita bisa berapologet atau ya kita jadikan markas kita lah di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang kerjanya kejang-kejang, kesetanan ya. Kalian itu sebenarnya begini, sebenarnya nggak perlu loh kita debat-debat gini, tapi suruh berhenti dulu. Yang kayak begini suruh berhenti dulu. Dondi ya kan, suruh berhenti dulu dia membawa Yesus kami untuk menyesatkan orang-orang, nggak boleh.
Ya, bagaimana juga Zakir Naik, ya, Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible, bahas Bible. Berhenti dulu. Kalau mereka berhenti, saya akan berhenti ngapain? Nyusahin diri sih, ngapain saya? Gitu loh. Ya, mana sekarang mereka sudah, ayo kita cari. Saya itu meninggalkan yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan rumah saya, teman-teman ya. Saya itu sebenarnya nggak mau saya nyusahin diri saya. Tapi coba, bisakah mereka berhenti? Nggak bisa masalahnya. Tiap hari kita lihat terus ocehan-ocehan mereka. Saya jawab. Ketika saya jawab, dipersekusi. Gimana? Coba, bisakah umat muslim berhenti bahas agama Kristen? Bisakah? Nah, nanti bang, yang Islam ditanya katanya gara-gara orang Kristen. Yang Kristen ditanya katanya gara-gara orang Islam. Nah, ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu, teman-teman. Siapa yang mulai duluan? Nah, jadi teman-teman, saya menantang kalian untuk menunjukkan satu orang Kristen yang lebih dahulu bahas Bible, bahas Al-Quran. Jadi teman-teman, ini masalah ini sebenarnya dimulai dari orang Islam. Orang Islam yang mulai dulu. Nih, saya kasih Anda contohnya. Nih. Ini namanya Zakir Naik. Dia datang ke Indonesia, yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Bible yang dibahas. Nah, kalau orang Islam ulamanya bahas Bible, ini kejadian 2017, sekarang 2025, 7 tahun yang silam, 8 tahun yang silam. Dikawal oleh kepolisian. Dikawal. Ini 2017, kita baru 2025, 2024. Siapa duluan? Ayo. Donditan udah lebih dulu bikin channel YouTube. Ya kan? Abdul Somad udah lebih dulu. Di dalam salib ada jin kafirnya, kata dia. Terus sambil meledek dia bilang, haleluya. Dia bilang dengan nada meledek. Siapa? Coba. Adakah orang Kristen pernah membahas dari atas podium tentang agama Islam, dikawal-kawal oleh polisi di Gelora Bung Karno? Nggak ada. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ya, bagaimana Zakir Naik datang ke Indonesia, mereka teman-teman, luar biasa nih teman-teman ya, lihat nih. Lihat nih teman-teman ya. Nih, lihat nih. Saya kasih tunjuk kepada kalian. Biar teman-teman nonton nih. Lihat ya. Sabar nih ya. Ketika mereka membahas agama kita, saudara-saudara, nih, berapa? Lihat nih. Saya tampilkan, saya putarkan di sini. Saya balik dulu kamera saya biar kalian tahu. Nih. Ini difasilitasi oleh negara. Mana bisa kalau orang perorangan yang ini nih. Saya besarkan suara saya, lihat ya, nih. Nih. Ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Nih. Tapi teman-teman bahasanya supaya tercipta kedamaian. Pinter banget kan mereka kan? Supaya tercipta kedamaian katanya. Padahal yang dibahas tahu nggak apa? Jesus is Muslim brother. Brother, Jesus is Muslim brother.
I challenge every Christian. I challenge every Christian to prove to me that Jesus never said to summit. Itu yang dilakukan Zakir Naik. Tapi kalau di berita, dengan demikian supaya tercipta kedamaian. Ngapain lah coba orang Islam ngurus-ngurus Bible? Giliran orang Islam bahas Bible dikawal polisi. Orang Kristen jawab, dikawal polisi juga ke penjara. Jangan gitu dong. Ini saya menyuarakan nih. Ayo, bangsa kita ini mau adil nggak? Ayo, kalau mau kita buat kesepakatan, berhenti. Bisa nggak? Kalian nggak mau berhenti kok. Mana mau kalian berhenti? Bahkan di dalam tafsir Kemenak, tafsir Al-Quran itu bahas-bahas Bible juga. Gitu loh. Nah, jadi gimana? Apakah orang Kristen nggak boleh nanggapin? Itu ya, coba itu renungkan. Oke lah ya, saya mau jemput dulu. Demikianlah ya teman-teman ya, acara kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.